Connectors, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Sangat luar biasa dong. Yuk, apa Oke. info hari ini? Ini ada di sini. Ya. Sini juga. Ya, untuk info, ibadah Youth and Teens nanti diadakan kembali lagi di tanggal 18. Banyak kali. 18 Januari 2025. Oke, mari kita mau sama-sama berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan saat ini. Kami mau berdoa buat setiap persembahan yang sudah kami berikan bagi Engkau. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan bagimu, boleh ya Tuhan, kami boleh menerima berkat yang daripadamu. Dan biarlah kami boleh memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk persembahan ditaruh di sini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam hidup kami saat ini. Kami berdoa buat ibadah online kami saat ini. Yang Kau berkati setiap anak-anak Tuhan, pemuda remaja yang ada yang mengikuti ibadah online saat ini. Berkati hidup mereka lewat kebenaran firman-Mu juga ya Bapa. Biar hati kami boleh terus terhubung dengan Tuhan. Kami semakin hari semakin melekat kepadamu ya Bapa. Kami buka ibadah kami mulai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, kami meninggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dimanapun kami berada saat hari ini, ketika kami melihat, mendengarkan tayangan ini Tuhan. Dimanapun kami berada, biarkan damai kasih-Mu bersama dengan kami. Ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, biar firman Tuhan, renungan yang akan kami dengarkan, biar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Youthers on fire. Seperti slogan kita, setiap kali kita ketemu, kita harus on fire. Teman-teman, saya mengucapkan selamat Natal. Semoga damai, sukacita, sejahtera itu tuh tinggal dalam hidup kita semua. Teman-teman, kalau yang nonton ini ada kanan kirinya, langsung sapa aja, selamat Natal ya gitu. Mungkin mereka juga aneh, ini kenapa sih tiba-tiba ngucapin selamat Natal? Cuma teman-teman, kita harus bagi sukacita itu. Kenapa? Karena Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk kita semua, untuk memberikan kasih-Nya, untuk menebus dosa kita, untuk mengasihi kita. Maka Kristus datang ke dunia ini, lahir di dalam hati setiap kita. Selamat Natal sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati supaya hati kita semakin gairah, semakin sukacita di dalam Tuhan. Nah teman-teman, tahun 2024 ini sadar nggak sadar kita tuh udah mau selesai. Kita udah di ujung akhir di tahun 2024, akhir bulan. Dimana kita bentar lagi beranjak ke 2025. Sering ya kita ngomongnya, duh belum ngapa-ngapain. Udah mau 2025. Ayo kamu udah ngapain di 2024. Nah teman-teman, hari ini kita akan review sedikit. Kita akan flashback ke belakang sedikit ketika dimana kita memulai di tahun 2024 ini. Kita punya satu kalimat, man of God, impactful. Manusia-manusianya Allah, anak-anaknya Allah harusnya berdampak. Man of God impactful. Yang kita pelajari ketika awal bulan Januari sana, kita belajar tentang go up. Lalu kita belajar juga tentang go in. Lalu kita belajar tentang go out. Akhir bulan ini kita berbicara mengenai go out. Di awal bulan kita berbicara mengenai go in. Go up, go in, dan go out. Go up, kita kembali kepada Kristus. Kita kembali kepada Allah. Betapa luar biasanya. Satu korelasi, satu garis lurus yang wow gitu. Kita belajar kalau ada apa-apa, ada masalah, ada tantangan, kita harus naik lihat ke atas. Go up, kembali sama Tuhan. Kalau ada masalah, jangan cari orang pintar. Karena nggak semua orang pintar. Ada yang kira-kira ya adalah.
Ya teman-teman bisa tahu sendiri. Enggak, jangan cari orang yang kayaknya wah orang ini tepat. No, enggak semuanya teman-teman. Manusia bisa ngecewain. Yang enggak bisa ngecewain hanya Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan kita. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan, ada persoalan tahun ini, aduh sulit banget rasanya. Kita sudah belajar pertama, go up. Lihat, look up, lihat Yesus Kristus, lihat Bapa yang ada di atas. Sekalipun Bapa ada dalam hati kita, tapi kita lihat ke atas, Kristus ada di atas. Kita cari Tuhan, go up, lihat ke atas. Kristus yang jadi jawaban. Caranya melekatlah sama Tuhan, nempel sama Kristus. Melihat atas akan membuat kita jadi semakin kuat. Jawaban-jawaban yang akan kita dapatkan, pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, itu berbicara tentang go in-nya kita ke dalam. Seringkali kita bertanya-tanya, aku kok begini ya, hidupku kok begini saja ya, aku kok hidup kok jatuh bangun dalam dosa, aku kok kayaknya nggak punya siapa-siapa, kayaknya kenapa, bertanya terus. Padahal ketika kita naik, kita melihat go up, harusnya karakter Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Go in. Jadi teman-teman, di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15, sana dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jelas. Dari ayat ini menjelaskan bahwa fokuslah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan mendapat pengetahuan yang benar akan Allah. Kamu akan mendapat pengetahuan yang benar tentang kehidupan ini. Boleh bertanya, tapi kita nggak akan tersesat. Karena kita tahu kita punya sumber jawaban, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, yang terakhir kita belajar tentang go out. Setelah kita go up, kita lihat Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam go in-nya kita. Karakter Kristus ada dalam hidup kita. Maka kita akan go out. Keluar menjadi pribadi-pribadi yang berdampak. Bertumbuh dan berbuah. Ketika kita melekat sama Kristus. Kita baca firman, kita berdoa. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita jadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Kita penuh belas kasihan. Kita mengasihi orang-orang. Kita membangun orang. Dan kita bisa berbuah keluar. Go out. Nah teman-teman, hari-hari ini mungkin ketika kita mau memasuki tahun 2025. Rasanya takut gitu ya. Takut, sulit. Aduh, bisa nggak ya? Nanti jangan-jangan ngulang lagi kayak 2024. Nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu 2026. Nah, teman-teman, saya mau ngajakin teman-teman, mau mendorong teman-teman. Ingat, jangan takut. Seperti yang kita pelajari hari ini, datanglah kembali kepada Tuhan. Nggak tahu caranya, cari komunitas, cari gereja, cari orang-orang yang membangun hidupmu. Stop teman-teman, stop kita menyebar hal yang tidak baik. Tapi sebarkan hal yang baik. Berita Injil keselamatan, kebaikan Kristus, kebenaran firman Tuhan. Supaya kita membangun hidup kita. Nah teman-teman, carilah orang-orang yang membangun hidupmu. Supaya hidupmu efektif. Tahun 2025 jangan takut teman-teman. Sekalipun kita nggak tahu nanti jadi apa, gimana, ada apa di sana. No, jangan takut. Datang, go up, kembali kepada Kristus. Dan melekatlah supaya hidupmu kuat, berkarakter. Kamu berani menghadapi tantangan, kamu nggak jadi orang yang lemah. Tapi kita jadi orang-orang yang kuat. Dan kita keluar, jangkau jiwa, berdampak, keluar dari zona nyaman, kita bisa bertumbuh, berbuah. Dan kita boleh berdampak buat banyak orang. Semangat menjalani 2024 di akhir ini. Naikkan doamu, naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Supaya ketika kita masuk 2025 kita nggak takut lagi. Tetap semangat, tetap melekat sama Tuhan. Tetap menggandul Gusti. Tetap duduk rindu sama Tuhan.
supaya hatimu penuh oleh kasih Kristus. Aku berdoa supaya teman-teman di hari-hari ini, walaupun kita dalam situasi libur ya, libur santai, ketemu sama keluarga, saya berdoa supaya teman-teman juga tetap dilimpahi dengan kasih Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk melihat Tuhan. Go up, kembali kepada Tuhan. Masuk dalam hati kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan kita berani keluar untuk hidup, menjangkau jiwa, keluar dari zona nyaman. Supaya kita jadi orang-orang yang berani menang menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tapi dari itu semua Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu. Kami manusia biasa, kami lemah, kami terbatas. Tapi Kristus yang menopang kami akan memberikan kekuatan supaya kami mampu menghadapi setiap tantangan yang ada. Terima kasih untuk 2024 ini Tuhan. Kami bersyukur sekalipun tantangan, masalah, persoalan kami hadapi. Tapi kami bersyukur di akhir ini pun kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tuhan ajar kami supaya kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa dimanapun setiap jemaat Tuhan, teman-teman hamba-Mu yang menonton, melihat, mengikuti acara malam hari ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar pengetahuan, hikmat Tuhan, kasih Tuhan melekat pada Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, sertai lindungi, biarkan penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, turunkan berkat-Mu yang datang dari tempat yang maha tinggi, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan oleh Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, menjaga, melindungi, membela kita hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Taruh damai-Mu Bapa, taruh sukacita-Mu, biarkan kita masuki 2025, dengan hati yang penuh limpah ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.